maju terus pantang mundur. Di bawah langit senja mimpi-mimpi mencuat luhur. Kami pasukan Garuda, bulu baja tak mudah pudar. Segelintir asa jadi langkah gagal. Akhirnya yang ditunggu-tunggu tiba. Yap, Kevin Dix diketahui udah gabung ke TC Timnas untuk persiapan melawan Jepang dan Arab Saudi. Tentu saja hadirnya Kevin benar-benar diharapkan bisa membuat sisi pertahanan Timnas jadi lebih kuat. Mengingat Messi Silgers sendiri dipastikan absen. Terlihat jelas kalau Kevin ini sangat bahagia. Dan itu ia tunjukkan dengan sikap yang bikin semua orang kagum. Dimana hanya berselang kurang lebih sejam pasca kedatangannya, Kevin ini langsung mengikuti sesi latihan Timnas. Dan seperti biasa, Sandy Walsh adalah orang pertama yang dalam tanda kutip mespekin si penantian. Sesuatu yang kemudian gak butuh waktu lama bagi Kevin untuk memahami semua hal yang ada di Timnas. Termaksud ya udah pasti segala hal-hal lucu ataupun random yang dilakukan oleh para pemain Timnas. Nah, yang 1.000.000% terjadi, udah pasti Bang Kevin ini cepat atau lambat bakal kena jongkok challenge dari Sandy Walsh. Di satu sisi hadirnya Kevin pasti membuat Jepang dan Arab pun mau tak mau harus mengatur taktik baru. Khususnya Arab, yang pasti kaget karena di pertemuan pertama serta kedua, pemain Indonesia udah nambah lagi. Karena selain Kevin, di sana juga ada Elian Reinders. Sebenarnya ada juga si Mace, tapi nggak apa-apa, biarin aja dia sembuh dulu. Karena bagaimanapun, Mace ini adalah aset jangka panjang yang wajib dijaga. Hati sembunyi embun pagi, perjuangan sejati, diukir di relung hati, lawan semua rintangan, tak kenal arti rasa letih, jiwa-jiwa kuat, bercahaya pada purnama gigi, harum bumi pertiwi menyusup dalam darah. Penantian memang layak disematkan kepada sosok Kevin Dix. Hal itu lantaran emang udah lama banget kita berharap pemain ini bisa join ke Timnas Indonesia. Dan setelah bertahun-tahun menanti, akhirnya Kevin Dix datang juga untuk membela Garuda. Dianggap sebagai tambahan amunisi untuk memperkuat sisi pertahanan, mengingat Messi Silgers sendiri harus absen. Maka hal yang wajar pula jika kedatangan Kevin disambut begitu hangat. Termaksud Coach Shin yang bagaimanapun sangat ingin Kevin masuk ke dalam bagian dari proyeknya sejak lama. Ya walaupun telat dikit sih, tapi nggak apa-apa, yang penting sekarang Kevin udah ada di sini. Garuda terbang tinggi, menembus langit biru, harapan tak berhenti, walau badai membiru. Yap, semua orang happy. Begitupun Kevin yang memang udah sangat menantikan momen ini. Itulah mengapa, meskipun baru datang, kurang lebih sejam kemudian dirinya tampak langsung mengikuti sesi latihan. Tidak ada tanda-tanda sedikit pun kalau ia kelelahan, karena sejatinya hal itu tertutupi dengan rasa happy di hati. Dan udah pasti, urusan ospek-mengospek akan diserahkan kepada Sandy Walsh, yang tampak ngintilin mulu nih di samping Bang Kevin. Yap, mungkin kedepannya si Kevin akan kena jongkok challenge dari Sandy. Tapi intinya, sepanjang sesi latihan perdananya, Kevin tampak enjoy dan bersikap kalau ia beneran siap tempur di laga debutnya kala bersua Jepang. Nah, Sandy sendiri berkata kalau kehadiran Kevin Dix membuatnya yakin kalau dia akan menambah kekuatan baru untuk Timnas Indonesia. Dan Sandy pun menjelaskan kalau ia juga sempat berkomunikasi dengan Kevin sebelum pemain FC Copenhagen tersebut tiba di Jakarta, di mana Sandy akan membantu Dix untuk cepat menyatu dengan tim. Tuh kan bener. Kehadiran Kevin Dix juga merupakan tambahan yang bagus bagi tim kami. Dan kami telah banyak berbicara sejak saya menjadi pemain internasional untuk Timnas Indonesia, dan dia selalu tertarik dan senang melihatnya. Dia telah membuat pilihan, jadi akhirnya proses untuk bergabung dengan kami. Dia adalah pemain top, profesional top, dan tambahan yang bagus untuk tim. Ucap Sandy dikutip dari Bola Sport. Menyatu padu kami pasukan Garuda, meraih asa tertinggi tahun. Di balik sangkar baja, hati sembunyi embun pagi, perjuangan sejati, diukir di relung hati, lawan semua rintangan, tak kenal arti rasa letih, jiwa-jiwa kuat, bercahaya pada purnama gigi, harum bumi pertiwi menyusup dalam darah, juara gemuruh dalam dada, cita-cita membara, terjalani jalan tak pernah henti berlari. Sementara itu, perihal peluang Kevin tampil, Coach Shin menjabarkan kalau Kevin dalam kondisi terbaik dan siap main. Walaupun pastinya akan ada pengecekan segala macam terkait apakah Kevin ini akan langsung jadi starter atau belum. Tapi intinya, di laga versus Jepang, Coach Shin menjamin kalau Kevin pasti akan bermain. Karena bagaimanapun, kualitas serta pengalamannya main di Liga Champions akan sangat bisa membantu tim secara keseluruhan. Tidak usah khawatir, dia akan dimainkan 100%. Semua pemain baru saja bergabung, dan ini harinya persiapan dan antisipasi lawan dengan baik. Tegas Coach Shin dikutip dari bola.com.
Lebih lanjut, Coach Shin juga menjabarkan kalau semua persiapan udah dipersiapkan dengan baik dan beliau tetap pede bisa ambil poin meskipun ranking FIFA Indonesia terpaut jauh dari Jepang. Oleh karena itu, Coach Shin berharap kalau para pemainnya bisa benar-benar menyiapkan mental dan fisik yang kuat untuk menatap laga melawan Jepang yang bagaimanapun nggak akan berjalan mudah. 일본은 뭐 아시아에서 가장 랭킹이 좋은 팀이기 때문에 선수들이 할 수 있다는 자신감 그리고 피지컬 쪽이나 모든 면에서 우리가 지지 않는다는 그런 강한 멘탈을 갖고 부딪히는 것이 가장 중요합니다. Di sisi lain, hadirnya Kevin Dix rupanya juga mendapatkan perhatian khusus dari media-media di Jepang, yang mana salah satunya adalah Football Channel. Nah, menurut media tersebut, kehadiran Kevin Dix bisa menjadi strategi rahasia yang direncanakan oleh pelatih Shin Tae-yong untuk menghentikan serangan Jepang. Karena dengan pengalaman dan tekniknya, Kevin Dix diyakini memang mampu berkontribusi besar dalam menutup ruang gerak pemain lawan, sesuatu yang membuat Jepang harus berhati-hati. Strategi rahasia untuk mencegah timnas Jepang mencetak gol. Timnas Indonesia siapkan senjata rahasia. Pemain berpengalaman di Champions League, tulis media tersebut. Garuda terbang tinggi, menembus langit biru, harapan tak berhenti, walau badai membiru. Dari Sabang sampai Merauke, semangat menyatu padu. Kami pasukan Garuda meraih asa tertinggi. Tahu Garuda terbang tinggi, menembus langit biru. Ya, berkaca dari media tersebut, ada hal yang wajar jika kemudian pelatih Hajime Moriyasu akan mempersiapkan taktik lain dengan adanya Kevin Dix. Terlebih, absennya Ayase Ueda sebagai juru gedor utama juga membuat dirinya harus bisa memanfaatkan kapasitas dari Koki Ogawa ataupun Kyogo Furuhashi sebagai juru gedor di kotak penalti. Dan tampak dalam sebuah sesi latihan, timnas Jepang terlihat sedang mengasah finishing mereka yang terlihat gaya-gayanya emang udah Eropa banget. Nah, selain Jepang, Arab Saudi pun mau tak mau juga harus mengatur ulang rencana karena pemain yang dihadapi udah beda lagi. Semisal Salim Al-Dosari, pas leg pertama ketemunya Jesus, Rizky Ridho, sama Kelvin Verdong yang ketika itu diplot sebagai center back. Tapi besok pas leg kedua, dia pasti mikir, ini kok beda lagi orangnya? Antum siapa? Dan dari mana? Kok tiba-tiba nongol? Gitu kali ya. Sama dengan Al-Bulaihi yang akan berhadapan dengan Eliano Reinders kalau ia dimainkan khususnya sebagai winger kanan. Intinya Arab Saudi pun mau tak mau harus mengatur siasat baru. Apalagi Hervé Renard sendiri walaupun udah berpengalaman, tapi ini besok adalah kali pertamanya dia berhadapan dengan Indonesia. Dan sebelum ini pun, dia udah merasa kaget duluan karena kok bisa tim ASEAN punya pemain yang main di level seperti Serie A, Eredivisie, MLS, Jupiler Pro League, Conference League, hingga Champions League. Nah, andai si Messi ini join, tambah kaget kali nih ya si Om Renat. Karena Messi ini selain main di Eredivisie, bersama salah satu tim besar di Belanda, ia juga musim ini main di Europa League. Garuda meraih asa tertinggi. Tahu Garuda terbang tinggi, menembus langit biru, harapan tak berhenti, walau badai membiru. Dari Sabang sampai Merauke, semangat menyatu padu. Kami pasukan Garuda, walau badai. Yap, terlepas dari apapun, semoga saja laga versus Jepang nanti, timnas Indonesia bisa diberikan hasil terbaik. Dan untuk Kevin Dix, enjoy ya. Semoga debutmu bisa berakhir dengan manis. Begitupun Eliano yang semoga di laga nanti bisa dapat kepercayaan lebih dari Coach Shin. Lalu untuk semua pemain, siapapun yang tampil, tolong berikan segalanya. Jepang emang kuat, tapi sekuat-kuatnya Jepang, mereka bukan Argentina, Spanyol, Jerman, Portugal, Brazil, Italia, ataupun Belanda yang udah pasti menang. Yang mana artinya Jepang ini bisa kok dikalahkan asal semua pemain bisa bermain disiplin, kompak, dan juga efektif. Dan semoga saja keberuntungan serta keberkahan vibes Hari Pahlawan bisa membawa hasil baik ke timnas Indonesia. Untuk itu, ayo Garuda, tunjukkan kalau kekalahan atas China kemarin murni karena apes aja. Jadikan laga melawan Jepang sebagai momentum untuk bangkit. Berat itu pasti, tapi dalam sepak bola segalanya bisa terjadi. Oke, kita Garuda. Garuda meraih asa tertinggi. Tahu Garuda terbang tinggi, menembus langit biru, harapan tak berhenti, walau badai membiru. Dari Sabang sampai Merauke, semangat menyatu
Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.